pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan administrasi layanan khusus. Adapun bahasan yang kita bahas dalam video ini yaitu terkait mulai dari pengertian, jenis-jenis layanan khusus, serta peran guru dalam pelaksanaan pelayanan khusus. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, layanan khusus juga didefinisikan sebagai kegiatan memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram atau terencana yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses pembelajaran. Secara khusus diberikan kepada peserta didiknya agar lebih nyaman saat belajar atau puas dan optimal dalam proses pembelajaran. Pelayanan khusus merupakan layanan yang benar-benar disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Di samping itu, tujuan administrasi layanan khusus yaitu terdiri dari 3 poin utama, yaitu pertama, memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa yang ada di sekolah. 2, yaitu memperlancar pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan terbaik menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Setelah mengetahui pengertian dari layanan khusus, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis layanan khusus. Kita kerap menjumpai layanan-layanan yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. Adapun layanan tersebut dapat berupa perpustakaan, laboratorium, UKS, kafe, asrama, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu terdiri dari 6 poin apa saja jenis-jenis layanan khusus tersebut. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui melalui koleksi bacaan yang ada di pustaka. Adapun fungsi perpustakaan yaitu terdiri dari fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini sendiri memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah wawasan terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu fungsi informasi, yaitu tempat mencari informasi apa yang ingin diketahui oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini dapat berupa sarana untuk mengeksplor hal-hal yang baru yang ada di luar lingkungannya. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan yang belum diketahui oleh peserta didik. Dua, yaitu layanan khusus selanjutnya berkaitan dengan usaha kesehatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS. Layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan atau UKS. Bagian yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan ruangan yang memadai, adanya tenaga khusus yang paham akan dunia kesehatan, yaitu tidak hanya guru maupun siswa, sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat dalam menangani peristiwa jika ada siswa yang sakit. Selanjutnya, UKS juga harus tersedia obat-obat yang memadai. Hal ini sepatutnya harus diperhatikan karena kerap kita temui ada UKS di sekolah yang menyediakan obat-obatan namun tidak memadai. Apakah itu obatnya tidak cukup maupun obat yang cenderung
mendekati tanggal kadaluarsa. Tentu hal ini tidak baik dan perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu layanan asrama. Peserta didik bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi, mereka yang notabene jauh dari tempat mereka menuntut ilmu, tentunya berhak untuk mendapatkan layanan asrama karena mereka jauh dari orang tua dan membutuhkan tempat tinggal yang sekiranya layak. 4 yaitu layanan kafetaria. Peserta didik tentu membutuhkan konsumsi, jadi peserta didik makan dan minum dengan apa yang tersedia di kafe tersebut. Namun hal yang perlu diperhatikan dari layanan kafetaria ini tentulah harga makanan yang dijual cocok dengan jajanan atau uang saku dari peserta didik. Selain itu, perlu juga diperhatikan syarat kebersihan dan kandungan gizi yang terdapat pada makanan yang ada di kafe. Kafe tidak dianjurkan berada di tengah-tengah sekolah karena hal ini juga dapat mengganggu baik itu suasana maupun suasana belajar dari siswa. Makanan yang layak disajikan haruslah dapat diperhatikan kebersihan dan harganya terjangkau bagi siswa. Selanjutnya yaitu sarana ibadah. Sarana ibadah artinya harus dikelola atau diperhatikan kebersihan tempat ibadah. Selain itu, musola juga dapat dijadikan tempat untuk kegiatan rohani lainnya. Yang kelima yaitu laboratorium yang memadai. Diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan tentang suatu objek tertentu. Yang ketujuh yaitu layanan keamanan. Layanan keamanan adalah layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya adanya penjagaan oleh satpam atau penjaga sekolah. Dan kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi khusus. Peran guru dalam pelayanan khusus dalam lingkungan sekolah terlibat dalam sarana penunjang karena mereka yang paling tahu dan mereka yang akan memberikan masukan terkait dalam mengambil keputusan dan masukan dalam pelaksanaan pelayanan khusus yang ada di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi. Demikian penjelasan terkait materi administrasi layanan khusus. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.